sirep-sirep Data Pitana ora ana suarane walang risik siliring samirana. Kutu-kutu walang atoga jin setan priprayangan gendero tetekan sedaya. Boten wonten ingkang sarubeda. Sami ajrih sami asih. Awit menapa dipun apa-apahi kawontenanipun gondo arum gandanipun menyan seta kang mengambar-ambar. Selamat tasih saged napa-napa. Ngantos sepriki tasih diparingi panjang umur kula. Tasih sumerep rejane lenggosana. Karena larung sejaji ini adalah menjadi budaya yang sangat kental bagi adat Jawa, Pak. Ini adat istiadat ini penting untuk dilestarikan. Ya, ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara yang lain gitu. Terdapat desa yang letaknya tak jauh dari sebuah teluk di selatan Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini bernama Desa Purwodadi. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Lenggok Sono dan dihuni sekitar 8.000 jiwa. Dahulunya, desa ini merupakan salah satu lokasi persembunyian masyarakat Jawa Timur ketika Belanda melakukan agresi militer pasca kemerdekaan Indonesia. Beberapa pengungsi dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Ponorogo, Tulung Agung, hingga Lumajang, melarikan diri ke desa ini. Masyarakat diminta untuk mengungsi juga, ya, mengungsi ke beberapa wilayah. Salah satunya adalah daerah pesisir. Kenapa daerah pesisir? Daerah pesisir itu lebih sulit untuk dijangkau kalau Belanda sampai agresi dilaksanakan sampai di sana, dan kemudian lebih mudah untuk mencari bahan-bahan makanan. Ya, jadi kemudian aksesnya juga beberapa yang masih sulit dijangkau oleh pemerintah Belanda. Jadi itu mundur sampai di sana, tempat sampai di sana, itu memang ditunjuk beberapa wilayah yang untuk masyarakat. Jadi bukan untuk pemerintahan, ya, jadi untuk masyarakat. Tapi masyarakat di sana dilatih dan dipersenjatai untuk giliran, ya, giliran untuk melawan Belanda yang ada di kota. Salah satu pengungsi kala itu ialah Wasina. Nenek berusia 92 tahun ini mengungsi dari kawasan Kromongan bersama kakaknya saat ia berusia sekitar 10 tahun. Ia merupakan satu-satunya dari 8 pengungsi pertama yang masih hidup hingga saat ini. Di usianya yang tak lagi muda, ia tinggal bersama anaknya di sebuah rumah di Desa Purwodadi. Waktu niku kondisine teng mriki mboten enten napa-napa. Mboten wonten. Sing ditedha nggih niku gadung. Kali sagu niku. Waktu jenengan merantau mriki, pindah teng mriki niku pas kali perang Belanda. Nggih, panjenengan dijajah Londo nggih ngungsi. Lho, sebabnya jenengan merantau mriki niku karena dijajah Belanda. Nggih. Teng mriki ngungsi. Nggih ngungsi ten Lenggok sono mriki.
Berarti teng Sumber Pucung niku waktu itu perang nggih, Mbah? Nggih, ten Kerawan. Kula wonten Kerawan aku. Berarti waktu niku Mbah umur pinten? Kelas sekawan tasian. Kelas kawan SD. Nggih. Terus berarti teng mriki pas ngerantau mboten sekolah. Mboten. Mboten wonten napa-napa. Nggih, selamat tasih saged napa-napa. Ngantos sepriki tasih diparingi panjang umur kula. Dadi sumerep rejane lek nggo sono. Desa ini merupakan hasil pemekaran desa Sumber Tangil pada 1982. Dulunya, desa ini merupakan hutan tanpa adanya satupun bangunan. Perangkat dan masyarakat desa ini sangat menghargai para pendiri desa mereka. Salah satu lokasi di desa yang merupakan tempat penebangan pohon pertama diabadikan menjadi sebuah punden sebagai monumen sakral penanda cikal bakal berdirinya desa. Ini makam sesepuh yang pertama kali menebang pohon hutan dulu, yang kita habis ke punden tadi, yang kita tandai dengan punden tadi. Ini makamnya yang wafatnya Bedah Kerawang yang pertama kali ada di sini, itu termasuk yang membedah desa ini untuk menjadi desa Purwodadi. Dan ini kepala desa yang pertama kali di desa Purwodadi. Semenjak 82 sudah disahkan menjadi desa Purwodadi dari pemekaran Sumber Tangkil. Ini Bapak Subroto sudah almarhum, menurut kepala desa yang pertama kali yang mendegani desa Purwodadi. Mayoritas penduduk desa Purwodadi bermata pencarian sebagai petani. Komoditas utamanya adalah cengkeh. Tak sulit menemukan kebun dan cengkeh yang dijemur di depan rumah-rumah penduduk ketika mengelilingi desa ini. Namun tak sedikit pula dari mereka yang menanam kopi ataupun pisang untuk menghidupi keseharian mereka. Sejak pagi hingga sore hari, warga melewati jalan utama desa, membawa hasil bumi untuk diantar ke pasar ataupun pengepul. Hasil bumi dari desa ini didistribusikan ke beberapa daerah di Jawa Timur. %70 penduduk desa ini memeluk agama Islam, 30% lainnya beragama Kristen. Anggenipun derek ludengan bersih desa ingkang wonten Purwodadi semanten ugi kula lan panjenengan ingkang wonten marga mulya nggih nderek. Angsal dipangestu jadi sageta. Wilujeng slamet sampun ngantos wonten gang sageta. Angsal dibasa. Meski mayoritas penduduk desa ini beragama Islam, masyarakat desa Purwodadi menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Setiap agenda besar seperti hari raya dan hajatan desa, penduduk setempat menggelar ence-ence, yakni kegiatan makan dan doa bersama.
Doanya pun dilakukan secara bergantian. Perangkat ingkang milih dinten wonten dinten Senin pun anggenipun bersih dudu. Encek-encek dihadiri mereka yang beragama Islam ataupun Kristen. Biasanya, encek-encek dilakukan dalam lingkup satu rukun tetangga. Ingkang dados juru wijeng kawula ingkang dados. Amin. Antar umat beragama di sini sangat luar biasa. Bahkan dewan atau orang-orang kabupaten yang datang ke Purwodadi atau SKPD yang datang ke Purwodadi menamakan desa Purwodadi ini adalah desa Pancasila. Karena melihat kerukunan umat beragamanya sangat luar biasa. Jadi tidak ada pembedaan antara Muslim dengan Nasrani. Kita pembangunan musola, masjid, gereja itu bersama-sama. Tidak membedakan Muslim dan Nasrani. Bersama-sama membangun tempat beribadah, fasum dan fasos itu bersama-sama tanpa terkecuali. Wujud asimilasi budaya di desa ini juga tercermin dari kesenian tradisionalnya. Seperti kesenian barongan yang erat kaitannya dengan reog asal Ponorogo. Kesenian ini melambangkan angkoro murko atau cerminan protes rakyat kecil atas ketidakadilan kebijakan para penguasa. Terdapat beberapa kesenian lain yang dikembangkan oleh pegiat seni tradisional di desa ini. Namun kesenian pertama yang dilestarikan di desa ini adalah kuda lumping. Kuda lumping merupakan seni tradisional khas kawasan Jawa Timur. Seperti kuda lumping di daerah Jawa Timur lainnya, pertunjukan kuda lumping di desa ini juga syarat akan unsur spiritual. Yang paling menjadi sorotan bagi desa-desa lain adalah kesenian tradisional yang ada di sini, yang mulai berdirinya desa, yang diawali dengan adanya desa itu pun kesenian yang paling utama adalah kesenian kuda lumping. Jadi untuk pencak silat ini menyusul, dan reog pun juga kita bukan asli warga Ponorogo, itu pun juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang paling pertama ada kesenian di desa Purwodadi ini adalah kuda lumpingnya. Wayang kulitnya ini ya kita selalu mendatangkan dari wilayah atau desa-desa sebelah, desa tetangga. Jika barongan berasal dari Ponorogo, tari pegon yang berasal dari Tulung Agung juga berkembang di desa ini. Tarian ini disinyalir dibawa oleh pengungsi sejak zaman agresi militer Belanda oleh mereka yang berasal dari daerah Tulung Agung. Berbeda dengan seni pertunjukan wayang kulit. Zaman dahulu, wayang kulit sempat berkembang dan eksis di desa ini. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, kini tidak terdapat sanggar yang menekuni kesenian ini. Jika akan melakukan pagelaran wayang kulit, perangkat desa ini biasanya mengundang sanggar wayang dari desa lain di sekitar Jawa Timur. Pertunjukan-pertunjukan seni tradisional yang ada biasanya dihelat bersamaan dengan hajatan besar, seperti memperingati Hari Jadi Desa. Sama halnya dengan pagelaran wayang kulit di daerah lain, pertunjukan wayang kulit di desa ini juga digelar hingga dini hari.
Pertunjukan kesenian tradisional di malam hari menjadi hiburan bagi penduduk desa. Konsentrasi masyarakat terkumpul di tempat pagelaran. Ribuan masyarakat menikmati hiburan rakyat yang biasanya digelar pada hajatan besar penduduk setempat. Larung sesaji, ritual sakral yang digelar setahun sekali oleh penduduk desa Purwodadi sebagai acara puncak hari ulang tahun desa. Kali ini, desa Purwodadi genap berusia 40 tahun. Sesuai namanya, nantinya sebuah sesajian akan dilarung atau dihanyutkan ke tengah laut sebagai wujud syukur atas anugerah yang maha kuasa, dengan harapan agar penduduk desa diberi keselamatan dan dijauhkan dari bala musibah. Biasanya kegiatan ini digelar di pertengahan bulan Suro dalam hitungan kalender Jawa. Saksamunipun dipun dhahar panjenengan dipun suwuni sawapan ndonga panjenengan ngabuli panuwun Bapak Kepala Desa anggenipun nggadahi yang namanya Kanjeng Ratu Mas Iro Kidul. Kedua, Nawangsari, Nawangsih, Soeharto, dan Bagus Liwon yang mengkude dasaran Samudra Kidul itu. Jadi masyarakat Lenggok Sono itu untuk lelarung sesaji biar minta apa itu, minta kesadaran, minta keselamatan, minta gampang gancar kalau mencari sandang atau makan, ya. Biar teguh, rahayu selamat, tidak ada apa-apa, biar bisa dijauhkan dengan musibah, dengan bencana. Seluruh penduduk desa saling bahu-membahu menyiapkan ritual sakral larung sesaji ini. Persiapan larungan dilakukan beberapa bulan sebelum hari H. Terdapat pula seekor ayam putih yang merupakan syarat utama agar ritual bisa terlaksana. Selain sesajian yang akan dihanyutkan, terdapat pula beberapa hasil bumi dan makanan ringan yang dikumpulkan membentuk gunung, di mana nantinya akan diberikan kepada warga setelah prosesi menghanyutkan sesaji. Mulainya prosesi larungan sesaji ditandai dengan selamatan desa, dilanjutkan hadirin yang dipersilakan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan masuknya kepala desa bersama sang istri, diikuti prosesi sungkeman oleh para perangkat desa. Selanjutnya, penyerahan sesaji dilakukan, seraya dengan menyerahkan barang pusaka desa yang berisi pentungan dan bendera yang pertama kali dipakai di desa ini. Barulah rombongan perangkat desa beserta seluruh unsur masyarakat membawa sesaji ke pantai Lenggok Sono dengan cara berjalan kaki. Perjalanan menuju bibir pantai berjarak sekitar 2 km. Rombongan terdepan diisi oleh mobil yang membawa sesaji. Diikuti rombongan kepala desa bersama perangkatnya yang berjalan beriringan dengan 2 baris. Kelompok berikutnya membawa gunungan hasil bumi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Barulah barisan selanjutnya diisi oleh masyarakat yang ingin turut menghantarkan sesaji ke pinggir pantai. Oke,
Ini proses kirap sesaji yang sedang dilakukan. Selain membawa sesaji, rombongan ini juga membawa barang pusaka desa dan juga diikuti oleh perangkat desa yang berangkat dari balai kantor desa menuju ke Pantai Lenggok-Sono, di mana di Pantai Lenggok-Sono nantinya mereka akan menghanyutkan ataupun melarungkan sesaji yang sudah disiapkan sejak dari kemarin. Sesampainya di bibir pantai, sesaji akan didoakan terlebih dahulu sebelum sesajian dinaikkan ke atas perahu. Peti berisi pusaka desa akan dibuka, di mana kepala desa akan membasuh pusaka tersebut di pinggiran pantai sebelum ritual akhir dilaksanakan. Sesajian dibawa menggunakan perahu nelayan warga desa, diiringi dengan beberapa perahu pendamping. Setibanya di ujung teluk, barulah sesaji dihanyutkan, sembari dikelilingi oleh perahu-perahu pendamping. Kalau ini namanya cultural landscape intangible. Jadi hubungan antara manusia dengan alam. Adat istiadat ini penting untuk dilestarikan. Ya, ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara yang lain gitu. Rasa syukurnya sama. Saya yakin negara lain juga bersyukur ke bumi, ke siapa yang dipercaya, ya mungkin Tuhan yang dipercaya oleh negara tersebut itu hampir sama. Tapi adat istiadat ini justru yang membedakan kenapa kita berperilaku seperti sekarang, terus budaya ini berkembang menjadi seperti sekarang. Inilah cerita dari Desa Purwodadi yang berlimpah dengan hasil bumi. Penduduknya menjunjung tinggi toleransi, ketentraman, kerukunan dalam menjalani hidup sehari-hari, seraya dengan budaya yang berasimilasi.